Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan hari ini berbicara tentang suatu kisah mengenai tulah di Mesir yang terjadi pada masa pemerintahan Fir'aun. Nah, salah satunya adalah pada tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Dicatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Keluaran 9 ayat 13 sampai 34. Tulah itu terjadi dikatakan bukan hanya menimpa pada manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebelum menyatukan tulah ini, Tuhan telah memperingatkan kepada Fir'aun dan orang-orang Mesir. Peringatan yang pertama, Tuhan menegur agar Fir'aun melepaskan orang Israel supaya mereka diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Dicatat di dalam Keluaran 9 ayat 13, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Peringatan yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang Mesir itu untuk mereka segera dikatakan menyelamatkan diri dengan membawa segala ternak mereka sebelum tulah hujan es turun datang untuk mereka. Ini dikatakan di dalam kitab Keluaran 9 ayat yang ke-19. Saudara, saat mendapatkan peringatan ini, sebagian orang dengan serius memperhatikannya dan mereka taat. Segera pergi menyelamatkan diri. Namun, rupanya ada juga sebagian orang yang lain memilih untuk apatis, tidak peduli, dan cuek saja. Saudara, Tuhan menimpakan tulah, bukan dikatakan mereka benci kepada mereka, tetapi tulah diberikan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dan demi kemasyhuran namanya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Dan kemuliaan Tuhan nampak jelas terlihat di tanah Goshen, di mana tempat itu mereka terbebas dari tulah sama sekali. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Disinilah menunjukkan bahwa orang Israel adalah umat pilihan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kisah ini nampaklah oleh kita bahwa Allah memiliki otoritas dan Allah ingin memperlihatkan kemuliaannya. Namun di dalam kemahakuasaannya, Allah tidak serta-merta sewenang-wenang di dalam bertindak. Tapi sesungguhnya Allah menyampaikan maksud dan tujuannya dengan tegas dan jelas, agar setelah ditunjukkannya apa yang akan dilakukannya. Ia ingin agar manusia menyadari dan beri kesempatan orang-orang Mesir untuk kembali dan bertobat. Dan jalan yang mereka pilih adalah jalan yang salah. Dan bahkan Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyelamatkan diri. Saudara, bagaimana kita menyikapi dan memandang berbagai kesusahan dan bencana yang kita alami saat ini? Bahkan umat manusia di seluruh dunia di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Adakah kita juga diingatkan dan sadar? Mungkinkah Tuhan memperingatkan orang-orang saat ini? Atau melalui kesulitan apa yang kita hadapi sekarang ini? Kita merasakan Tuhan sedang memperingatkan kita. Mungkin kita tidak hidup pada zaman seperti Musa yang dikatakan langsung datang menyampaikan firman. Namun apakah berarti Tuhan tidak berbicara dan memperingatkan manusia? Tentunya Tuhan masih terus berbicara kepada kita dengan berbagai cara dan berbagai situasi yang terjadi. Bisa melalui firman Alkitab berbicara, bisa melalui khotbah yang kita dengar, bisa melalui nasihat orang tua, nasihat dari saudara seiman atau orang lain, bahkan juga melalui seorang anak kecil. Nah, pertanyaannya, apakah kita cukup peka meresponi peringatan itu sebagai alat Tuhan untuk mengingatkan kita? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bersedia terbuka, ditegur Tuhan melalui berbagai hal yang terjadi sekitar kita, dan pada akhirnya menyadarkan kita dan membawa kita kembali untuk mengalami pertobatan sejati dan diubahkan oleh Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan kiranya masa ini Ia menambahkan kesadaran kita kembali sehingga kita mengalami pemulihan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.